Nanti ada orang bikin tahlil, haram tahlil. Kenapa? Rasulullah dulu gak pernah tahlilan. Istrinya Siti Khadijah meninggal, nggak ada tahlilan. Ini nggak ada. Ini mereka. Dan agama sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Kalau nggak percaya agama sempurna, kafir. Dalilnya al-yawma akmaltu lakum. Semuanya apa saja dalilnya pakai al-yawma akmaltu. Saya ceramah di depan mereka di Solo, saya bilang memang agama sudah sempurna, cuma otak kamu yang belum sempurna. Nanti ada orang maulid, ada orang 7 hari apa menunjunya, haram itu. Rasulullah gak pernah begitu. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Semuanya persoalan pakai kullu bid'atin. Mengapa? Karena mereka belajarnya cuma satu hadis. Kalau orang awam gak pernah mondok, kan dikiranya hadis itu cuma satu. Dari Santi tampaknya. Bunyi pertanyaannya, bagaimana cara dari Wahabi untuk mempengaruhi kita dan membawa kita ke dalam ajarannya? Mungkin itu. Makasih ya. Ini pertanyaannya bagus. Wahabi itu cara mempengaruhi orang masuk Wahabi itu banyak cara. Ada cara ilmiah, ada cara yang tidak ilmiah. Kalau cara yang tidak ilmiah bagaimana? Dikasih beras, dikasih telur, kasih minyak, kasih uang. Kamu kalau dapat ikut ini, tiap bulan dapat ini. Itu cara. Karenanya di Indonesia, kalau dulu yang namanya pondok itu pasti ahlus sunnah. Sekarang orang Wahabi juga bikin pondok. Dan Wahabi ini kalau bikin pondok menggunakan nama simbol-simbol ahlus sunnah. Gak mau pakai nama Darul Ulum. Kita ini kan mazhabnya Syafi'i. Di Indonesia pondok pesantren yang namanya Pondok Imam Syafi'i rata-rata Wahabi, kecuali di Cipanas, di Cianjur. Di Aceh ada pondok Imam Syafi'i itu Wahabi. Di daerah saya juga ada, di Kalimantan, di Sulawesi, Indonesia Timur. Dan pondok Wahabi ini beda dengan pondok kita. Apa bedanya? Kalau pondok Ahlus Sunnah, anak yang pondok dikirim oleh orang tua. Tapi kalau pondok Wahabi gak usah dikirim, karena makan dan biaya sekolah semuanya gratis. Selain gratis dan dikasih uang saku. Tiap murid per bulan dikasih 750. Ya, akhirnya ikut Wahabi. Itu kalau secara finansial. Kalau secara ilmiah, sebenarnya agak ilmiah. Mereka ini pakai propaganda. Apa propagandanya? Mereka bilang kalau ikut kami kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Mereka ngajak kembali. Karena ngajak kembali berarti mereka ada di luar Al-Quran Hadis dan gak sampai-sampai. Caranya seperti itu. Dan itu hanya propaganda, gak sungguhan. Wahabi ini bilang kembali pada Quran Hadis itu hanya propaganda. Karena kalau diteliti, yang dimaksud kembali kepada Al-Quran itu bukan kembali kepada seluruh ayat-ayat Al-Quran, bukan. Ternyata kebanyakan hanya tidak sampai satu ayat. Surah Al-Maidah ayat 3 ada potongan ayat berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum. Biasanya pakai itu. Ada orang bikin maulidan, kata Wahabi haram. Mengapa haram? Rasulullah dulu gak pernah bikin maulid. Kalau memang ada maulidan pada masa Rasulullah, coba ustadz siapa yang pernah diundang untuk ceramah? Kan gak ada. Ini kata Wahabi. Dan agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna, kafir. Mengapa? Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Kalau orang awam gak pernah pondok bingung sudah. Iya,
Sudah sempurna kok ditambah-tambah. Nanti ada orang bikin tahlil, haram tahlil. Kenapa? Rasulullah dulu gak pernah tahlilan. Istrinya Siti Khadijah meninggal, nggak ada tahlilan. Ini nggak ada. Ini mereka. Dan agama sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Kalau nggak percaya agama sempurna kafir. Dalilnya al-yawma akmaltu lakum. Semuanya apa saja dalilnya pakai al-yawma akmaltu. Saya ceramah di depan mereka di Solo, saya bilang memang agama sudah sempurna, cuma otak kamu yang belum sempurna. Karena yang dimaksud kesempurnaan agama bukan seperti itu. Agama sempurna maksudnya sempurna dalil-dalilnya. Dan amalan-amalan yang dikerjakan oleh Ahlus Sunnah ada dalilnya, cuma kamu nggak tahu. Karena kamu belajarnya cuma al-yawma akmaltu. Yang lain nggak dipelajari. Ini ternyata kita yang rajin yasinan setiap malam Jumat, dalilnya lengkap dari Kiai Ma'ruf tadi. Apa saja pakai surat Yasin. Dan ada dalilnya semua, bukan nggak ada dalil. Ini namanya propaganda orang Wahabi. Itu kembali kepada hadis Al-Quran. Wahabi juga bilang kembali kepada hadis, tapi gak sungguhan juga. Kembali kepada hadis versi Wahabi, bukan kembali kepada semua kitab-kitab hadis, bukan. Tapi biasanya kembali pada satu hadis, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Apa saja dalilnya itu? Ada orang tahlil, haram tahlil. Mengapa? Karena itu bid'ah, gak ada masalah Rasulullah. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Nanti ada orang maulid, ada orang 7 hari apa? Menunjuk ya. Haram itu. Rasulullah gak pernah begitu. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Semuanya persoalan pakai kullu bid'atin. Mengapa? Karena mereka belajarnya cuma satu hadis. Kalau orang awam nggak pernah mondok, kan dikiranya hadis itu cuma satu. Padahal kita ini setelah di pondok, kitab Arba'in Nawawi itu hadisnya lebih 40. Apalagi kitab Bulughul Maram, bukan cuma satu. Dan Wahabi ini walaupun hadisnya cuma satu, ngaku-ngaku pengikut ahli hadis. Ketika bertemu dengan saya tanya, loh kok hadisnya cuma satu? Katanya ahli hadis. Lebih banyak saya, bagaimana Ma'ruf tadi, cuma yasinan, hadisnya banyak. Belum kenduri, belum tahlil. Ini kalau ada waktu tambah banyak lagi hadisnya. Wahabi ini hadisnya cuma satu, ngaku ahli hadis. Karenanya ketika saya jumpa dengan mereka, saya bilang, kamu bukan pengikut ahli hadis, karena hadisnya cuma satu. Terus pengikut apa Kiai? Kamu ini yang pantas pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Ini Wahabi ya, biar tahu lah caranya. Nanti ya belajar lagi dalam. Terus berikutnya. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, tadi dalam pemaparan Ustaz menyinggung tentang Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi pertanyaannya, apa spesifik kesesatan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia? Hizbut Tahrir ini diantara kesesatannya tidak percaya kepada takdir, kepada qada gak percaya. Hizbut Tahrir ini juga tidak percaya kepada siksa kubur. Hizbut Tahrir ini juga menganggap para nabi sebelum menjadi nabi itu tidak maksum dan bisa jadi orang-orang nakal. Kalau Ahlus Sunnah kan para nabi sejak sebelum jadi nabi sudah orang-orang baik. Ini diantara perbedaannya. Banyak kesesatan HTI. Kalau fatwa-fatwanya yang menyimpang, Hizbut Tahrir ini membolehkan bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram. Boleh. Bahkan di kitab HTI membolehkan meraba-raba lawan jenis asalkan tidak syahwat. Dan Hizbut Tahrir ini pernah mengeluarkan fatwa membolehkan berciuman dengan tetangga, dengan siapa,
asalkan tidak niat berzina. Yang penting niatnya cuma ciuman, nggak apa-apa disebut tahrir. Karenanya termasuk aliran sesat. Jadi kamu jangan terpengaruh. Nanti kalau disampaikan seperti ini kan nanti Hizbut Tahrir bilang itu fitnah. Loh kok fitnah? Saya punya kitabnya Hizbut Tahrir. Di kitab mereka memang ada. Itu Hizbut Tahrir. Akhirnya tahun 2017 ada ustadz-ustadz HTI datang ke rumah. Tabayyun, klarifikasi. Kata mereka, Kiai, tolong Kiai, kalau ceramah jangan beda-bedakan HTI dengan Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah dengan HTI itu sama, tidak ada bedanya. Nah ustadz-ustadz itu dulu pernah mondok, orang Ahlus Sunnah asalnya. Saya bilang pada mereka, kalau memang Ahlus Sunnah dengan HTI itu sama, kenapa kamu keluar dari Ahlus Sunnah dan ikut HTI? Katanya sama, kok keluar? Ya berarti beda kalau begitu, buktinya kamu keluar. Coba gak beda, kamu gak keluar. Akhirnya mereka diem. Jadi HTI ini banyak kesesatan.